Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum hampir ngombe kita mulai, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi kalau kalian nonton video dari channel Gus Beti ini, ada behind screen yang itu harus kalian ingat bahwa kau bisa nonton itu karena adanya sholawat dari saudara-saudaramu yang lain, ya. Berikutnya tentu menjadi sebuah harapan, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Seperti yang dibilang tadi, via sholawat itu dengan setia channel ini tetap hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Oke, dengan sebuah harapan lagi, sholawat itu akan dibalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Jadi bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, tapi jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang, jadi nggak karu-karuan nanti, ya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku semuanya, ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Aku juga memanjatkan kepada Gusti Allah yang Maha Agung, ya Allah, semoga kebaikan saudara-saudaraku itu mendoakan aku, Engkau curahkan juga kebaikan itu kepada mereka. Kita sesama saudara muslim harus saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi malam aku pulang malam, ya, seperti kalian tahu ada apa namanya podcast tadi malam itu tuh, ada podcast, ya, ya sekali-kali lah membalas, ya, jangan 3 atau 4-0, ya, yang minimal 4-1 lah. Soleha kita, ya, Natalia Iriani, ya, yang juga mualaf sudah, ingatku 3 atau 4 kali main ke sini gitu. Jadi ya jangan dibikin 4-0, harus ada balasan meskipun masih kalah, ya, 4-1, ya, 4-1 atau 4-2 lupa aku, ya. Jadi tadi malam podcast di rumahnya Natalia Iriani, ya. Pulang dari sana aku nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sampai jam 2 aku pilek, badan nggak enak. Jam 2 langsung masuk jam 3, apa namanya itu, alarm berbunyi, dan aku biasanya memang bangun jam 3. Terus qiyamul lail, ya. Aku qiyamul lail itu kalau nggak 3 atau 5 rakaat. Jadi variasi, lihat kondisi badan, ya. Tadi malam nggak begitu sehat, maka aku mengambil 3. Jadi 2 rakaat ditutup 1 rakaat. Kalau sehat 2 rakaat, 2 rakaat ditutup 1 rakaat. Gitu. Setelah itu berangkat ke Langgar, ya, sholat subuh berjamaah. Badan masih sakit, terus pulang gimana ini, tak pikir mau shot atau enggak ini. Tapi karena Gerah itu libur sekolahnya karena ini Ahad, ya, oke lah nanti agak siangan dikit gitu. Terus aku mencuri waktu tidur. Terus alhamdulillah ini tadi sudah mandi, ya, mandi nih, aku basahi semua, sholat duha, ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa duduk untuk shot.
Dan istriku kasih tahu, permaisuriku kasih tahu. Aku juga heran kenapa tiba-tiba aku bisa KU gini. Ternyata memang aku perlu untuk belajar memantaskan diri menjadi orang kaya gitu ya. Penyakitnya AC gitu loh. Tadi malam kan shot itu lampunya panas terus dikasih AC. Lah aku ini sama AC ndak kuat, pulang langsung KU aku. Pulang langsung KU. Oh iya iya iya. Tapi alhamdulillah sudah ada enakan ya. Makanya nanti kalau terlambat ya ndak apa-apa karena shotnya juga terlambat. Iyalah ya dakwah dengan ini kopinya permaisuri bikin. Sedikit gangguan kesehatan seperti itu masa harus melempem ya. Kalau kita lihat sosok pahlawan kita, siapa itu pangap kita yang pertama siapa tuh? Kamu tahu nggak? Jenderal Sudirman itu ketika paru-parunya bermasalah masih turun ke medan laga pertempuran. Masa aku yang hanya duduk gini aja harus kalah dengan flu? Ya enggak. Ya. Ya itu seperti tadi itu. Sepertinya perlu memantaskan diri untuk menjadi kaya ya. Orang kaya kan selalu bersahabat dengan AC. Aku nggak bersahabat. Tubuhku nggak mau gitu. Aku langsung drop. Makanya aku nggak suka AC. Sampai ini sudah tak guyur air. Terus tadi alhamdulillah enakan. Oke. Kajian kita masih melanjut. Aku kadang-kadang agak bingung juga ya cari formasi yang tepat. Kasus ini sebetulnya terus berlalu dalam ide-ide pemikiranku, tapi kalau aku tuangkan dalam video, sedangkan kemampuan kalian melihat itu, ya kita sekarang bikin 1 hari 2 video. Kalau sampai di atas itu dia akan pecah, tidak terfokus viewernya. Gitu. Jadi gimana caranya? Padahal dinamika untuk tajuk yang sedang kita kaji ini begitu cepat dan aku juga begitu cepat meresponnya. Cuman kan kemampuan kalian menonton atau mengkaji videonya juga terbatas. Jadi aku belum tahu formatnya gimana nih yang tepat supaya bisa informasi itu terus mengalir gitu dan kalian tahu gitu. Oke. Kalau kemarin tajuknya apa ini sebentar. Kalian sama-sama tidak mengenal siapa Fir'aun ya. Cak kok melempem ya. Kali ini tajuknya adalah demokrasi kemana arah. Cak tetaplah menjadi dirimu. Ya. Jadi masih dalam episode ini. Cuman karena nanti stressing pointnya berubah maka tajuknya juga berubah. Kan kalian sekarang kan setelah ngaji ini sudah kenal siapa itu Fir'aun ya. Dan sepertinya di video-video orang-orang top itu sudah mulai dikutip. Ya. Sudah mulai dikutip. Ya alhamdulillah mereka sudah mulai tahu siapa Fir'aun itu. Gitu ya. Oke. Aku bacakan dulu. Ini juga aku agak bingung juga karena komennya bagus-bagus. Kalau nggak diapresiasi juga sayang. Kalau aku apresiasi dia juga makan waktu yang lumayan banyak. Sementara materinya sudah menunggu. Gimana formatnya ini? Oke, kita lanjutkan saja apa yang harus kita lanjutkan. Biarlah semua akan terbentuk dengan kondisinya masing-masing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku awali dari ayat Muslim. Menyimak sambil membuat roti. Barakallah fik Gus Meti, sehat semuanya. Semoga kajian tentang salafinya Ibunda Gus Meti segera dibikin. Oke, maybe sometime ya. Nanti kalau diingatkan ya. Oke. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus sudah hadir menyimak kajian, setia menunggu dari seri ketiga. Semoga sehat selalu Gus dan mudah-mudahan mendapat rezeki barokah. Salam Islam nasional. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto. Nanti ini seri ketiga ya, tapi dia judulnya sudah disesuaikan ya. Tajuknya disesuaikan, tapi tetap dalam satu playlist. Jadi nanti gampang kalian mencarinya. Kemudian like kita ya.
Kang Mas Usman Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dubai kembali hadir di channel dakwah ilmiah ini. Semoga laiku beserta keluarga tercinta selalu sehat dan dimurahkan rezeki yang berkah. Amin. Lintas ilmu yang dikirim oleh panasnya cahaya matahari pagi pada channel Mutakhir from my country Indonesia mampu memecah kedinginan cuaca yang sedang kami alami di barat tengah. Ini guru. Oh, di sana lagi musim dingin ya. Oke. Di barat tengah lagi musim dingin ya. Ini kalau yang masih junior, apa barat tengah itu? Di mana itu? Silakan tanya kepada teman seniormu ya. Salam Isra, Islam rasional. Terima kasih atas penjelasannya my brother. Oke, thank you for your kind my brother ya. Laiku ya, semoga Allah selalu merahmatimu. Dari Dubai kita ke ini saudara kita di Malang ini bos kopi ini. Semoga usahanya selalu diberkahi oleh Gusti Allah Kang Mau Agung. Kang Apan Ibrahim ya, ini bos kopi. Ada sesuatu menarik dari dia. Dia dulu hidup mewah, bergelimbangan duit, bahkan salary yang dia terima dengan sampingan yang dia terima itu lebih besar sampingannya. Tapi dalam sebuah perenungan harus tinggalkan kerja itu dan kembali sekarang menjadi bos kopi. Dan kita doakan semoga bisnis bos kopinya tetap bisa eksis, berjalan dan berkembang. Kenapa pekerjaan dahulu itu dia tinggalkan? Kan dia merasa bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Itu harus kita beri acungan jempol. Bagaimana orang berani meninggalkan kenikmatan, zona kenyamanan, karena itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Itu suatu yang istimewa. Ya. Dia dulu jadi debt collector. Dia mengatakan bahwa kedatanganku ini tidak diharapkan. Aku ingin menjadi orang yang aku datang diharapkan kehadiranku. Nah, sekarang aku jual kopi, kehadiranku ditunggu-tunggu orang. Daripada aku jadi debt collector, kedatanganku tidak diharapkan orang. Dan ada satu peristiwa, ternyata koleganya meninggal dan ditengarai bunuh diri. Yang biasanya dia baik-baik saja, kalau waktunya bayar itu tagihannya, dia telepon kok nggak telepon. Terus akhirnya dia itu didatangi oleh Kang Mas Apan Ibrahim, lalu diajak masuk oleh istrinya. Ternyata dia sudah meninggal dan ditengarai bunuh diri. Dari situ Kang Apan Ibrahim merasa bersalah. Bisa jadi orang ini bunuh diri karena kebanyakan hutang. Memang orangnya sih dari informasi yang aku terima enak diajak ngobrol, ya santai, ya enak lah. Kalau ditagih juga nggak perlu repot-repot, kalau sudah ada uang dia nelpon gitu. Mungkin rasa tanggung jawab juga ya, karena beban yang tanggung jawab hutang yang tinggi, akhirnya dia bunuh diri. Kang Mas Arfan itu merasa ikut andil atas kematian rekanannya ini. Maka sejak saat itu menjadi trigger untuk dia harus hengkang dari pekerjaan itu, memulai hidup baru yang lebih barokah, yang dimana kehadirannya itu ditunggu orang, bukan kehadiran yang tidak dikehendaki orang. Maka dia berbisnis kopi ya. Ini bisa menjadi pelajaran bersama bagi kita, bagaimanapun nilai-nilai agama itu yang harus kita bela tanpa reserve. Kita boleh berguru kepada Kang Mas Afan Ibrahim ini. Oke, terima kasih. Loh, aku belum baca komennya ya. sorry. Gus Beti selalu totalitas, dikemas dalam kesederhanaan, kejujuran dan apa adanya. Itulah yang jarang dilihat di tempat lain. Oke, terima kasih Kang Mas Apan Ibrahim atas komennya ya. Terima kasih. Ya memang apa adanya itu sesuatu yang enak gitu loh ya. Ya adanya begini, kalau kita ketemu orang juga nggak perlu bersandiwara, ya memang adanya begini bagaimana. Sementara kalau kita tampil dengan sesuatu yang tidak seperti apa adanya, kita perlu bersandiwara. Yang itu aku tidak bisa. Gitu. Oke, matur nuwun Kang Afan Ibrahim. Selanjutnya Kang Alpati, alhamdulillah berbes nyimak Tuan Guru. Salam Isra, semoga kita semua hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kang Mas Alpati, semoga doa itu menjadi doa kita bersama ya. Kang Mas Hermas Edison, Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra dalam semboyan. Kami orang Dayak
eh, tirai tangka balang, artinya maju terus pantang mundur Gus, jangan melempem, menunggu seri yang ketiga. Oke? Mantap sekali ya. Jadi kita itu jangan yang merasa rendah di hadapan bangsa-bangsa lain. Kita ini bangsa yang juga kaya budaya, ya. Kalau budaya Kalimantan Tengah itu dengan sebuah semboyan budaya saudara kita Dayak ya, tirai tangka balang, artinya maju terus pantang mundur, ya. Kalau di tanah Sumatera sana, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, ya. Maka jangan melempem. Oleh dari itulah di seri berikutnya yang masih kelanjutan, tajuknya adalah demokrasi kemana arah, Cak tetaplah menjadi dirimu. Aku nggak mau si Cak itu melempem gitu loh. Tapi kenapa dia melempem? Itu ada perhitungan-perhitungan yang nanti aku akan jelaskan. Ya, dia kan nulis buku. Hidup itu kita harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Sekarang dia dalam kondisi sedang ngerem. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Hermas Edison. Berikutnya Kang Beli Putu Suasana. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa nonton episode kedua Salam Isra. Semoga Allah selalu sehat selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kang atau Beli Putu Suasana ya. Semoga kamu juga bersama keluarga sehat selalu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Salam Isra. Berikutnya Prikik. Prikik 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indramayu idem Gus. Salam Isra selalu. Oke, salam Isra juga ya. Untuk kawan-kawan pecinta channel Gus Bekti, iklan jangan di skip supaya AdSense-nya besar, nominalnya besar. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Prikik ya atas apresiasinya dan atas himbauannya kepada teman-teman lain. AdSense apa tuh? Iklan. Oh, AdSense itu iklan. Sorry, gaptek. Oh, maksudnya supaya iklannya. Oke, terima kasih. I know. Oke. Ya, sorry lah ya. Aku istilah-istilah anak sekarang itu milenium kadang-kadang ya gaptek, gak ngikuti AdSense ya. Iya. Aduh. Tuh, tisu. Flu-nya belum sembuh benar. Oke, terima kasih Kang Mas Frikik atas apresiasinya ya. Semoga semboyannya bisa menjadi diikuti oleh teman-teman lain ya. Bagaimana supaya AdSense itu bisa menjadi besar. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak di menit ke-6. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan dan diberikan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Soleha Gispati. Kemudian Ilham Perdana. Assalamualaikum Gus Bekti. Waalaikumsalam. Solo hadir ikut nyimak. Saya sebenarnya sudah lama ikut ngaji, lihat video-video jenengan. Kurang lebih sudah 6 bulan ini. Tapi saya baru komen untuk pertama kalinya. Terima kasih, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Ilham Perdana ya, yang ada di kota Solo. Kalau kita bilang Solo ya, aku bilang juga Solo. Tapi ketika aku pertama kali menginjak Solo, yaitu di terminalnya itu, orang Solo bilangnya nggak Solo, Solo. Datang pundi, datang Solo. Kita Solo, nggak tahu yang benar mana, Solo atau Solo. Karena Jawa itu biasanya nggak ada koco, itu nggak ada koco. Nah, jadi maybe yang benar Solo sebetulnya ya. Dan Solo itu sebuah tipologi geografis kulturnya yang Solo itu tidak tanggung-tanggung. Jadinya pas bandrol dia. Kalau religius sekalian, kalau abangan ya abangan sekalian. Nggak pernah bermain di area abu-abu. Jadi hitam putih itu tipologi sosiokultural masyarakat Solo ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Ilham Perdana. Dilanjutkan Kang Saran Gipari menyimak setelah 15 menit tayang ke Mentari nyaman buat berjemur. Masya Allah ya, kehangatan yang selalu dibagikan. Ini Kang Irfan Al Akbar, jagoan kita, ini pakar bendungan ya.
Hehehe, aku kemarin kan hanya dalam konteks guyon, Gus. Mohon dipersori. Oke, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Aku orangnya selesai gitu ya. Aku juga menaruh hormat pada beliau karena beliau salah satu tokoh reformasi yang tidak tergiur dengan gemerlap kekuasaan. Ya, justru setelah Mbah Harto lengser, beliau juga mundur dari Jakarta balik ke Jombang, bikin gamelan Kiai Kanjeng, pengajian Padang Bulan dan Ma'yahan. Itu sebuah penyadaran masyarakat secara kultural masih menyimak di sela dentuman. Oke, terima kasih. Mungkin aku koreksi ya. Kiai Kanjeng itu berdiri jauh sebelum reformasi loh. Aku masih ingat pada waktu itu aku masih di Lampung, di Sumatera ya. Ada teman dari Semarang, dia kuliah di Semarang, dia bawa kasetnya. Pada waktu itu CD masih barang mahal. Itu edisi kaset itu Kiai Kanjeng sudah ada dan itu jauh sebelum reformasi. Jadi tidak setelah reformasi si Cak ini kembali ke Jombang bikin Kiai Kanjeng, enggak. Kiai Kanjeng itu sudah ada sejak belum reformasi ya, itu aku koreksi ya. Terus masalah ini memang ini sesuatu yang menjadi apa ya, bagiku kehebatan beliau ya, tidak tergiur dengan gemerlapnya kekuasaan duniawi ya. Itu sesuatu yang aku belum mendapatkan panutan seperti beliau, meskipun aku kadang-kadang ya jengkel juga, nggak setuju juga dengan pendapat dia yang kata dia kan pernah bilang bahwa apa itu agama nggak punya, musik nggak punya agama, nggak bisa begitu. Aku nggak setuju itu. Dia isi sholawat dengan malam kudus, nggak bisa. Ya, musik nada-nada itu tidak punya agama kalau dia masih do re mi fa sol la si do, itu bebas nilai. Tapi kalau dia sudah masuk menjadi sebuah lagu, partitur yang teratur, dia itu akan menjadi identitas. Bagaimanapun malam kudus itu identitasnya saudara Kristen kita, dan sholawat itu identitas kita sebagai Islam. Kok dia ngomong lagu itu nggak punya agama, itu kan ya goblok gitu. Kalau dalam konteks itu beliau goblok. Tapi dalam konteks yang lain aku menaruh hormat kepada beliau. Bagaimana sederhananya hidup. Kamu tahu kalau dia mau kaya itu terlalu gampang. Dia itu jago membuat isai, tulisan-tulisan di media massa. Itu duitnya banyak itu. Untuk menjadi penulis itu nggak mudah loh. Kita harus kenal dengan pemretnya. Aku berapa kali tulisanku dan sekian tulisanku tertolak oleh pemret karena aku nggak punya hubungan baik dengan pemret. Pemret itu sangat menentukan tulisan mana yang akan diunggah ataupun tidak. Dan itu duitnya banyak. Dan dia menarik dari itu. Berikutnya dia menarik dari televisi. Dia tidak akan pernah diundang. Bagaimana itu si mata titik-titik itu mau mengundang dia, sampai sekarang tidak pernah berhasil. Jadi kesederhanaan dia itu menjadi patut. Karena begini, dia sederhana bukan karena dia tidak bisa mencapai gemerlapnya duniawi, enggak, tapi dia tidak mau. Itu yang istimewa. Kalau ada orang sederhana tapi dia memang tidak mampu mencapai gemerlapnya dunia, itu sih nggak usah jadi panutan. Itu sih ya memang dia kere aja. Tapi si Cak ini lain. Ya, dia mampu mendapatkan segalanya tapi dia tidak mau, dia pilih hidup sederhana. Itu dari sisi itu aku belum pernah mendapatkan sosok yang menjadi idol, menjadi panutan selain dia, aku belum pernah mendapatkan. Bagaimana sederhananya manusia satu ini. Ya. Bahkan mungkin kapan-kapan kita bisa kumpas tuntas kalau memang itu diperlukan. Perceraiannya dengan istri yang pertamanya, ya, dengan mamanya siapa itu yang main di Leto itu. Jadi istri sekarang kan istri kedua itu. Istri pertama setelah lama menduda kan, dan dulu diisukan dengan beberapa artis. Ya, ada sebetulnya yang besanter itu 2 artis, tapi tiba-tiba kok dapat yang ini. Ini nggak termasuk yang diisukan, tapi yang namanya jodoh ya, Allah punya kuasa dan itu bagian dari takdir. Ya, dia kan bercerai dengan mamanya dari anaknya yang pertama itu karena
terjadi ketidakseimbangan nilai-nilai sosial yang ada pada diri mereka. Aku punya teman, dia dulu kuliah di Jogja, setelah itu ke Malang, dan dia teman aku, seniorku. Dia bercerita, dulu itu kalau ada mahasiswa nggak punya duit, kan zaman kami kan zamannya belum seperti sekarang. Masuk ATM jebret 1 menit sampai. Dulu kami, kalau aku dari Sumatera, itu wesel, itu 1 minggu paling cepat. Lalu kalau sudah habis duit ya nggak makan atau ngutang di warung-warung. Nah itu di Jogja sana, kalau mahasiswa itu kehabisan duit, datangnya ke rumah si Cak ini. Ya si Cak ini orangnya sederhana. Kalau ada duit ya dikasih duit. Kalau nggak ada duit dia bilang, apa yang ada kamu bawa. Untuk apa digadaikan? Kalau adanya tip recorder, era itu tip recorder itu barang masih punya nilai, bos. Ya tip recorder itu digadaikan. Adanya TV ya adanya apa bisa digadaikan, silakan ambil gadaikan. Begitu sederhananya sosok yang satu ini. Makanya kalau ada orang-orang memfitnah dia karena nggak terima amplop, karena begini, karena begitu, itu orang yang buta, orang yang goblok. Ya, dia ini sederhana. Kalau dia mau kaya, dia bisa, tapi dia tidak mau untuk itu. Kiai Kanjeng apa dia pasang tarif seperti penceramah-penceramah lainnya? Ya, tapi sekali lagi aku bilang, aku orangnya seperti ini. Ada sisi lain yang harus aku panuti. Tapi ada sisi lain yang harus aku kritisi. Gue itu mengagumi oke, tapi kultus jangan. Kalau kultus itu, kalau dia sudah senang, apapun yang dia lakukan disenangi. Gue kagak bisa begitu. Ya, oke. Apa lagi ini? Jadi itu ya yang bisa aku koreksi, ya. Jadi aku mengikuti jejak langkah dia itu lama, dan aku paling males. Aku seneng baca tulisannya, tapi paling males ketika dia bahas di koran lokal tapi bertaraf nasional di Jawa Timur ini. Kalau sudah bahas bola itu aku males baca. Karena menurutku pada poin itu bukan domain dia gitu loh. Jadi itu tandanya aku ndak kultus. Kalau kultus apapun yang dia tulis aku seneng, enggak bisa begitu. Aku tetap ada saringan. Begitu juga teman-teman kan tentang lagu ini. Kalau dia sudah kultus sama satu artis, apapun lagu yang dari dia itu semua suka. Itu kultus. Kalau aku ndak bisa. Ada lagu yang aku suka, ada lagu yang aku tidak suka. Kalau aku suka ya aku beli kasetnya, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya. Kalau dia nulis di koran terkenal Jawa Timur ini tentang bola, aku paling enak. Karena domain dia sebetulnya enggak di sana. Domain dia itu adalah ke kultural, ke politik, ke teologis. Itu. Ya. Jadi supaya kalian tahu. Ya. Karena aku nulis di Facebook itu juga aku nulis pakai satir. Jarang orang tahu maksud tulisanku kemana. Kacau semua itu. Tapi ya biar tak obrak-abrik sekalian. Bahasa satir itu kan harus diamati. Ya. Oke. Berikutnya terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Jadi itu ya aku koreksi. Kiai Kanjeng itu dibentuk jauh sebelum reformasi. Dan masih dalam SCD. Masih dalam edisi kaset. Belum CD. Ya. Aku masih ingat covernya itu warnanya biru. Aku kenapa tahu? Temanku kuliah di Semarang. Ketika dia pulang dia bawa itu kaset. Jadi bukan kaleng-kaleng. Kalau sampai segitunya saja aku ngerti, itu bukan pepesan kosong. Oke. Berikutnya Kang Joko Kendil, Getaran Cinta Gus. Masih nyimak dari Ambarawa, Jawa Tengah. Iya. Ya. Getaran cinta. Dan yang harus kita cintai tanpa resempo itu adalah Gusti Allah, Kanjeng Nabi, keluarga. Ya, Gusti Allah, Kanjeng Nabi, keluarga. Itu yang harus kita berikan cinta tanpa reserve. Berikutnya Muhammad Bintang ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir.
izin bertanya dan maaf Oot ya. Ini mungkin nanti kita bahas saja ya, karena kita supaya tidak apa namanya tidak terpancar, biar fokus ke sini. Tapi aku tetap perhatikan ya untuk saudaraku Muhammad Bintang Ramadan ya. Oke, kan toh aku sudah layani kamu untuk beberapa pertanyaan dan aku bikinkan video khusus ya untuk kamu. Itu bentuk bahwa kasih sayangku kepada kamu dan aku ingin kau tetap terselamatkan dalam Islam sampai nanti menutup mata gitu ya. Oke, jadi mohon dipahami supaya tidak terlalu, nanti kalau ini tak baca dia terlalu ootnya jauh ya. Oke, tapi nanti kalau sudah ini selesai kamu tagih lagi boleh ya. Oke, salam untuk Muhammad Bintang Ramadan ya. Kita sama-sama mendoakan saudara kita ini semoga eksis dalam Islam ya sampai nanti menutup mata. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Heru Prasetyo. Salah 3 hadir Gus, Pancasila abadi. Oke. Matur nuwun untuk Kang Mas Heru Prasetyo. Tapi waktu aku ke Salatiga kemana? Nggak muncul ya. Mungkin lagi sibuk ngajar. Beliaunya ini guru ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Heru ya. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Tugas kantor, tugas kampus jangan lupa ya Rizal ya. Oke, sudah setengah jam. Lihat ini sudah setengah jam. Tangerang nyimak Gus, salam Isra. Oke, Bapak Ikhwan Tamin. Freedom. Cak titik-titik dalam konteks mengkritik pemerintahan itu sah sebagai pendapat beliau. Pak titik-titik juga pernah digambarkan sebagai sahabat Umar. Polemiknya karena berbeda pandang politis. Salam Isra Pak Gus, Pak Guru. Oke, sangat tepat. Apa yang dikatakan oleh Freedom itu sangat tepat. Makanya tajukku, demokrasi kita ini kemana arah? Siap nggak sih kita berdemokrasi dengan model seperti ini? Gitu loh. Sebetulnya kalau kita paham demokrasi, ini biasa hal-hal seperti ini. Kecuali kita kerajaan. Gitu loh. Makanya kan aku kadang-kadang berpikir, kita ini siap nggak sih berdemokrasi? Tadi ini Mas yang ngaku sebagai Pancasila abadi ini, coba sampean tanya, kita ini pengkhianati Pancasila nggak? Coba kalau ini ada pakar tata kelola negara duduk sini tak gencet sama aku. Kita ini mengkhianati Pancasila nggak? Karena sila pertama itu masih tertulis dengan tegas permusyawaratan perwakilan. Tapi fakta yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah reformasi langsung tanpa perwakilan. Ini kan harus kita bawa ke meja diskusi. Pakar tata kelola negara turun, politisi turun, kampus dilibatkan, supaya negara kita ini menjadi baik. Kalau mau demokrasi, ayo demokrasi yang baik. Kalau enggak, ya enggak. Ganti apa lagi gitu loh. Ini yang ngaku Pancasila sejati ini, Pancasila abadi ini. Gue dapat apa dulu? Pedoman pengingatan Pancasila itu berapa anu ya? Seperti trainer apa yang itu namanya? P4. Jadi gitu. Ini sebetulnya bukan masalah karena kita hidup di dunia yang disebut mengambil sebuah sistem tata kelola negara demokrasi. Dengan ada seperti ini kita kan bertanya, kita siap nggak berdemokrasi? Ya. Oke, selanjutnya Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mbak Rosbal Channel hadir Om Gus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Rosalba. Ya, semoga sehat lalu bersama keluarga. Berikutnya Anto Double Shop ya, langsung share Indramayu hadir JM. Oke, terima kasih Kang Mas Anto Double Shop ya. Berikutnya Studio 8 Bogor nyimak Gus. Oke, terima kasih. Tuban hadir. Oke, terima kasih. Oh, Kang Arif Musinin ya, terima kasih. Kang Hermana Nata Wijaya Turnuhun, Kang Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Tri Sulistiono, maaf Gus di sekitar 55 menit. Setahu saya bukan akhir hidup tetapi akhir kalam. Akhir hidup dan akhir kalam itu berbeda. Mungkin bisa dianukan ya, disertakan hadisnya supaya aku bisa jelas. Ingatku memang akhir kalam, tapi kan aku juga perlu tekstual hadisnya itu seperti apa gitu.
Terus nanti aku mau tanya sama kamu. Misalkan gini, aku ngomong la ilaha illallah. Terus aku nggak ngomong-ngomong setelah 10 tahun, aku nggak ngomong. Nggak ngomong apa-apa aku selama 10 tahun. Ya, terus aku mampus, mati. Itu aku masuk surga gitu. Itu kan memenuhi kriteria bahwa siapa yang ucapannya terakhir la ilaha illallah akan jannah yang dia dapatkan. Nah, terus aku gini, la ilaha illallah. Sudah, gue nggak ngomong lagi. Gue puasa ngomong sampai 10 tahun kemudian gue mati, mampus. Terus gue masuk jannah gitu. Sedangkan kelakuan gue selama 10 tahun belakang, yang maling lah, yang berzina lah, yang selingkuh lah, yang nyolong lah, tapi gue nggak ngomong apa-apa. Ucapan terakhir gue kan sudah memenuhi kriteria hadis itu, la ilaha illallah. Nah, terus gue jannah dong. Sebetulnya aku ngajak kalian berpikir ke sana, bagaimana hadis ini harus dipahami. Makanya kan aku sudah bilang, di sini kita belajar kerangka berpikir, bukan bagus-bagusan makhraj, pinter-pinteran nulis, bukan. Apakah itu tidak perlu? Perlu, tapi tempatnya bukan di sini. Ya. Oke, itu Kang Mas Tri Sulistiono. Selanjutnya Kang Mas Nopek Ceng Channel. Mengapa mereka kebanyakan takut dengan kajian Gus Beti? Karena mereka takut dalam perubahan mindset yang telah dibangun tanpa membandingkan dengan logika. Salam Isra, Gus. Salam Isra kembali untuk Kang Mas Nopek Ceng. Dan apa yang kamu katakan itu 100% benar. Jadi mereka sudah masuk zona nyaman pemikiran itu, tidak mau diganggu gugat, seolah-olah dianggap pemikiran itu sudah benar. Kan harusnya diuji lagi dong. Dengan kerangka apa? Dengan diskusi. Tapi mereka enggak, sudah masuk ke dunia nyaman, zona nyaman gitu loh. Wes ngene yang ngene wae. Begini saja lah. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar dari apa yang mereka pahami, itu mereka merasa terusik dan itu harus disingkirkan. Maka akulah yang menjadi hal yang perlu disingkirkan. Kan aku sudah bilang, dulu aku punya jadwal ngisi kajian. Akhirnya terlempar dan aku enggak tanya. Meskipun salah satu panitianya itu sahabat akrabku, aku enggak tanya. Menurutku enggak etis. Enggak diisi, enggak dijadwal lagi, enggak diisi, ya sudah. Ngapain juga tanya-tanya. Dan kemarin ada yang tanya, Pak Tua datang, lo kok lama enggak kesini gitu. Nah, ternyata ada salah satu panitia yang dia bagian dakwah juga. Aku nggak mau di antara mereka nanti terjadi ketidaknyamanan. Aku bilang aja aku sibuk gini gitu, supaya jangan ada gesekan di antara mereka. Karena cara pandangnya berbeda. Dia tanya kan, artinya kan kenapa kok nggak ngisi kajian di masjid ini lagi gitu. Sementara di depan itu ada salah satu teman juga, dia panitia juga. Yang aku bilang, tapi aku tetap nggak mau tanya gitu. Kalau aku pas jemput Nduk Ranti atau Gerah itu dulu waktu masih SD, itu Mustami itu kan anaknya sekolah yang sama, mesti tanya, Gus Beti kok nggak ngisi lagi? Maka aku jawab enak, apakah kamu mau aku menjadi tamu tak terundang? Ya, ngomong aja sama panitianya. Itu artinya sebetulnya ya, Mustami itu ingin pencerahan dalam kerangka berpikir yang itu baru. Dan itu mendekonstruksi pemikiran-pemikiran lama yang salah. Nah kalau sekarang kitab Ihya Ulumuddin dibaca lagi, diulang lagi, bagaimana sholat khusyuk, itu kan ketika kita berumur usia mulai 0 sampai 20 tahun. Harusnya sudah selesai. 20 tahun ke atas berpikir tentang pemikiran ini bagaimana. Belajar, besok sudah mau mampus, umur sudah setengah umur, belajar fikih lagi. Ngapain? Lah kemarin-kemarin lu kemana? Aku kadang-kadang inilah. Makanya kapan umat Islam ini kiamat? Karena metodologi pendidikannya itu enggak tepat sasaran. Ya. Ada kajian membahas kitab ini. Loh, kitab itu ngapain dibahas sekarang? Orangnya aja sudah enggak ada kok dibahas. Kitab yang dibahas tidak mengenal ruang dan waktu itu, yang forever itu Al-Quran, hadis.
Kalau tulisan-tulisan orang itu dilihat kondisionalnya. Gitu loh. Bukan itu tidak boleh, boleh. Tapi itu bacanya harusnya itu sudah dipelajari ketika kamu usia di bawah 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada pelatihan sholat khusyuk, aku nggak mau ikut. Sholat khusyuk, pelatihan. Kan dulu di sini rame tuh di kampus-kampus pelatihan sholat khusyuk. Aduh, gue sholat di mana aja bisa. Gue sholat di depan gue ada bunyi musik itu gue bisa. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nopek Ceng Channel ya. Ya, itulah ketakutan-ketakutan pada mereka-mereka yang sudah masuk zona nyaman ya. Berikutnya Teguh Bovisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau akan menuju ke tanah perjanjian dari Mesir ya memang harus nyebrang Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam membelah laut, kemudian bersama seluruh pengikutnya dapat menyeberangi laut tersebut. Kalau menurut Gus, berarti itu bahasa metafora. Bagaimana penjelasannya Gus? Salam Isra dan dari Banyu Asin. Nggak mungkin aku jelaskan di sini Mas. Dia harus dalam satu video tersendiri dan tajuknya itu nggak connect dengan apa yang sedang kita bahas. Ya, cuman kan aku sudah pesan. Laut itu banyak Mas, ojo goblok-goblok tala. Lihat. Ketika semboyan supaya semangat tempur kita itu tinggi, Bandung lautan api. Sebuah media massa menjelaskan pertandingan itu ditonton banyak orang, maka dikatakanlah lautan manusia menyaksikan final pertandingan sepak bola itu. Karena aku sudah guiding kalian. Laut apa yang dibelah? Blok, goblok. Kembali ke original teksnya. Itu yang aku maksud, kok masih tolol amat dari dulu diajari. Kalau dia lewat Laut Merah, ngapain itu Laut Merah dia? Kalau kamu lihat peta itu lebih jauh justru. Ngapain ke sana? Ini lari supaya nggak terkejar kok. Kamu bilang lewat. Makanya lihat peta, nanti baca Al-Quran. Aku memang nggak mau ngomong laut apa yang dibelah supaya kamu itu cari, kamu baca Quran. Kalau tak jelaskan laut apa, kamu selesai, kamu malas nggak baca Quran. Aku berkali-kali bilang buka Al-Quran. Laut apa yang dibelah? Laut itu banyak, ada lautan manusia, ada laut merah, ada lautan api. Laut apa? Al-Quran ini bahasa sastranya levelnya level tingkat tinggi. Jangan kamu terjebak. Memang di sini dia tidak metafora. Aku nggak mengatakan metafora. Benar-benar dia membelah laut. Tapi lautan apa? Aduh, kalian ini gobloknya minta ampun. Masa nggak ada yang tahu sih dari sekian banyak penonton ini? Kalau otakmu bekerja, kamu baca geografis barat tengah sana, kamu tahu laut apa di sana. Aku kadang-kadang sudah jelaskan, sudah mengguiding, tapi nggak ngerti-ngerti juga itu ya jengkel juga. Ya, oke, itu untuk Teguh Bovisa ya, yang ada di Banyu Asin. Kemudian Rasul Anwar, mantap, oke, terima kasih. Kemudian Kang Ramadan, berarti Kang Rasul Anwar ini dari mana ya? Ono sopo hadir Gus, salam Isra. Komen dari Ima biasanya ada unsur edukasinya, tapi kali ini menyerang pribadi. Aku yakin Ima lagi kilap jaga adab untuk orang yang usianya lebih tua. Maaf, bukan sok menggurui, cuma mengingatkan aja. Adab adalah cermin budaya timur. Ya kemarin sudah kita ingatkan ya, tergantung dia mau diingatkan atau enggak itu. Dia juga punya hak untuk menentukan sikap. Tapi aku juga punya hak untuk menentukan bahwa kalian di sini harus ikut seperti apa yang aku mau dalam hal-hal tertentu. Ya, telinga itu nggak bisa nerima kalau ada anak kemarin sore tuh manggil jambal itu, aku nggak bisa nerima gitu. Ya, harus ada, orang Jawa bilang budi pekerti gitu loh. Dan Islam kan mengajarkan seperti itu.
Ya. Ya kemarin sudah kita ingatkan, terserah responnya mau apa, terserah aja gue. Kemudian Hari Sunandar, terima kasih. Penghorbi Borneo, Assalamualaikum Samarinda, nyimak tentang Nabi Musa pernah Gus bahas sedikit-sedikit di selah kajian. Oh iya ya, tapi belum aku bikinkan video dalam bentuk khusus ya. Paparannya Nabi Musa diperintah mendakwai Fir'aun. Siapa Fir'aun? Yaitu bapak angkatnya sendiri, sehingga psikologis Nabi Musa berat mendakwai bapaknya sendiri. Makanya doa Robi Sholli Sodri itu diucapkan oleh Nabi Musa. Jadi diksi lidah kelu bukan karena Nabi Musa bisu atau sebagainya, tapi mendakwai bapak angkatnya sendiri. Semoga benar pemahaman saya di kajian Gus kala itu. Jazakumullah khair. Salam Isra. Salam Isra. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Penghorbi Borneo, cerdas, pinter kamu. Aku sudah sampaikan dan dia masih hafal ya, masih ingat. Cuman bukan dalam bentuk video, dalam bentuk kadang-kadang aku menjelaskannya dia terselip di video-video mana. Jadi itu ya. Nanti mungkin kita bikin videonya khusus. Dan ini jarang orang tahu karena melepaskan kontak dari tag. Melepaskan tag dari kontak. Di mana-mana Robi Sholli Sodri wa Yassirli Amri. Di mana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil batuk-batuk. Terus benerin apanya namanya ini. Ya, sama pakai cincin itu. Robi Sholli Sodri. Di sana Robi Sholli Sodri. Di mana? Robi Sholli Sodri. Kalau yang tahu duduk permasalahannya lucu. Lu ngapain baca Robi Sholli Sodri? Psikologis lu tidak sama dengan psikologisnya Kanjeng Nabi Musa. Itu namanya lu itu meniru, bukan mencontoh. Kalau meniru, lu tidak tahu behind screen-nya apa. Tapi kalau mencontoh, lu tahu behind screen-nya apa. Yang aku minta kalian semua di sini mencontoh, jangan meniru. Makanya gue gue puasa itu di hari Selasa karena gue mencontoh Kanjeng Nabi, bukan meniru. Kalau meniru ya Senin Kemis itu. Kalau gue kagak. Karena Kanjeng Nabi jelas ketika ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Jelas jawabannya, karena aku dilahirkan di hari Senin. Lah ini ada yang lahirnya hari Selasa tetap aja puasa hari Senin. Lahirnya Kemis tetap aja puasanya hari Senin. Itu gobloknya minta ampun itu. Padahal dalam konteks itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, syukurilah kelahiranmu itu dengan cara berpuasa. Jadi kita tidak punya ulang tahun, yang kita punya ulang hari. Mensyukurinya bagaimana? Dengan cara berpuasa. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kok dibabat habis Senin Kemis. Karena apa? Meniru, bukan mencontoh. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Penghorbi Borneo, ingatanmu masih tajam dan bagikan itu kepada yang lain ya. Sama ilmu jangan medit, jangan pelit, nanti Allah akan beri ilmu yang baru gitu aja. Ya. Kemudian Kang Septin Kuswanda hadir, terima kasih Kang Didik. Dakwah ke mainstream sulit banget, masalahnya berhadapan dengan saudara sendiri. Kadang malah dicap sesat, bertentangan dengan ulama top. Kadang dibilang ilmumu lebih pinter dengan para ulama top. Pokoknya berat dakwah dengan mainstream. Kang Mas Edi Margono nambahin. Terus ditanya, sudah hafal Al-Quran berapa juz? Berapa ratus hadis yang dihafal gitu ya. Katanya Mas Didi, iya Mas cocok, sering dibilang sesat gitu. Ya, sering begitu, sudah hafal berapa juz, sudah hafal berapa hadis, padahal hadis Kanjeng Nabi bilang, walau sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat aja kita disuruh menyampaikan. Nggak harus hafal sekian juz, sekian hadis. Jadi mereka sendiri menolak dengan cara yang salah. Ya. Aku kan pernah waktu di Makassar diundang mengisi kajian itu di hadapan mahasiswa Uniba, bukan Universitas Bahasa Asing tapi Universitas Bahasa Arab. Ketika aku jelaskan Kanjeng Nabi saya tidak turun lagi, langsung aku dia langsung masuk ke depan bilang, pintar mana Anda dengan imam lupa aku, imam dia sebut imam siapa, entah Bukhari entah Syafi'i nggak tahu aku. Pintar mana Anda dengan gitu. Aku terus diam aja ya. Terus akhirnya dia ditenangkan sama temannya. Terus
Terus dia dipaksa duduk di situ, dia tidak mau, dia tetap meninggalkan area. Sudah diingatkan itu tidak sopan, kamu duduk aja di sini gitu. Dia nggak mau, tetap meninggalkan. Mungkin sudah terlalu marah ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Coba dia tanya secara baik, secara akademis orang mahasiswa kok ya. Argumentasinya di mana? Kan aku jelaskan. Nggak harus langsung menyerang. Pintar mana Anda dengan imam siapa gitu, aku lupa. Dikirain imam-imam itu nggak punya salah menurut dia. Ya itulah ya, karena sudah pemikirannya mainstream, sementara kita anti mainstream. Oke. Berikutnya El Diablo Bandung, oke. Berikutnya Kang Samsul Yatim Gelatika Segur. Salam Isra. Jamban itu bahasa Indonesianya apa ya? Memang kadang lebih enak menjelaskan dalam bahasa Jawa yang kaya kosakata. Giliran translate ke Indonesia kebingungan. Kasus yang sama ketika Elohim diterjemahkan dengan Tuhan jamak oleh kafirin karena kedunguan mereka. Udah dungu percaya dirinya tingkat dewa. Iya. Sampai aku punya teman, dia punya teman lagi gitu. Dari kelompok kajian-kajian lain, aku nggak ikut kajiannya ya. Temannya itu sebetulnya orang Jakarta, tapi dia juga sepertinya berinteraksi dengan orang Jawa, sehingga dia juga menguasai bahasa Jawa. Dia bilang begini, aku itu kalau baca terjemahan Al-Quran lebih senang edisi Jawa. Mungkin ya salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kang Samsul Yatim ini yang menjadi sebab. Apa? Kosakata Jawa itu lebih komplit daripada kosakata Indonesia. Karena aku pernah ngomong sama kalian kan, pernah tak ceritain gitu, aku ketemu dengan dekan. Ini dekan loh ya, bukan dosen. Dekan Fakultas Bahasa Inggris di Surabaya. Ibu-ibu itu. Akhirnya aku dipukul sini, aku digeblek gini. Sampai iso ae Cak, kamu bisa aja Cak gitu. Aku tanya, Bu, kasih aku satu kata in English. Give me one word. Kelilipan. Kelilipan, terdiam 1000 bahasa dia. Nggak bisa. Kalau sudah lebih 2 kata itu namanya definisi. Tapi satu kata, misalkan kalau makan ya eat. Ya, itu harusnya begitu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 kata itu namanya definisi. Nggak bisa. Kelilipan itu apa? Kalau bahasa Indonesia nggak tahu apa kelilipan. Kalau definisinya kan mata kemasukan benda kecil. Itu udah berapa kata itu? Itu definisi. Ya. Oke, tentang Elohim memang banyak yang salah memahami ya. Nanti Elohim terus Samayim ya. Akhiran im itu bisa 2 kemungkinan, bisa plural, bisa majestik. Kalau dia Eloh, karena Eloh itu sudah dikunci dengan kata ehad, maka dia bukan plural, tapi majestik, keagungan. Dan ini memang kadang-kadang banyak yang salah paham. Seperti Al-Quran kok menyebut Allah itu menyebut dengan kata ganti kami, itu gimana? Itu kami itu di situ tidak plural, dia ke majestik gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Samsul Yatim ya. Memang jambal nggak ketemu bahasa Indonesianya jambal itu apa ya? Memanggil orang dengan namanya langsung, itu definisi ya. Jadi nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kan bagi kita adat timur nggak boleh begitu. Kalau lebih tua dari kita, misalkan namanya Ani ya Mbak Ani, Ibu Ani, nggak langsung Ani gitu kan nggak. Kecuali dengan teman bermain gitu. Ya, oke. Sudah aku baca semua kah? Takutnya ada yang kurang ya. Sebentar. Oke, sudah ya. Aku nggak punya hutang. Ini berapaan tuh? Berapa waktu? 54, hampir 1 jam. Berarti kok dilanjutkan 1 jam lebih. Oke, ini kamu kita selesaikan ini. Nanti kalian ikuti seri kedua ya. Kita bikin 2 ya. Ini kamu kamu tutup ya. Nanti kita bikin seri yang kedua. Kita langsung masuk ke apa namanya, ke topiknya ya. Topik kita kali ini adalah
demokrasi kemana arah, cak tetaplah menjadi dirimu, ikuti di sana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.